suka berbohong atau tidak. Itu kehormatan seseorang. Walau terhadap musuh sekalipun, dia tidak mau berbohong. Itu maka kelebihan di antara kelebihan orang-orang Quraisy begitu Pak Haji. Memuliakan tamu. Itu orang Quraisy. Walau orang kafir tapi memuliakan tamu. Ya, menghormati termasuk tidak mau berbohong, menjalin silaturahim. Kuat mereka itu, orang-orang Arab Quraisy. Nah, jadi kemudian ya. Nah, singkat cerita, ya, ini saya kutip percakapan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Heraklius bertanya tentang ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang ditanya, ini Heraklius ingin, karena Heraklius tahu apa yang ada di dalam Bible, Injil, pasti akan cocok dengan kabar yang ada tentang siapa nabi yang akan muncul di akhir zaman yang terakhir. Yang sebetulnya ditunggu-tunggu oleh orang-orang atau oleh ahli kitab, Yahudi Nasrani menunggu-nunggu nabi tersebut. Nah, aku tak menyangka ternyata nabi itu muncul dari kalangan kalian. Gitu kata Heraklius. Kok muncul dari kalangan orang-orang seperti kalian? Gitu. Maka yang ditanya Heraklius kepada Abu Sufyan tentang nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apakah pernah di antara mereka ada yang mengaku menjadi nabi? Abu Sufyan jawab, tidak pernah. Tidak pernah dari kakek bapak, kakek nenek Rasulullah terus ke arah kan tidak pernah ada yang mengaku menjadi nabi. Ya. Kecuali ujungnya Nabi Ismail alaihissalam. Apakah pernah di antara mereka yang pernah menjadi raja? Maka Abu Sufyan pun menjawab, tidak pernah. Oh, benar. Ini Heraklius, orang berpendidikan dia, raja. Oh, benar, cocok ini. Pertanyaan yang kedua, karena disebutkan nabi yang muncul di akhir zaman itu bukan dari keturunan nabi, bukan dari anak-anak nabi, ya, bukan pula dari anak raja. Berarti kan cocok. Coret, cocok. Pertanyaan kedua. Dari kalangan apakah pengikutnya Nabi Muhammad itu? Maka Abu Sufyan menjawab, dari kalangan orang-orang lemah. Memang benar yang masuk Islam itu kan rata-rata Bilal, budak yang lemah. Orang-orang lemah, orang-orang miskin yang masuk Islam. Pembesar-pembesar Quraisy nggak ada yang mau, kecuali hanya beberapa orang saja seperti Abu Bakar. Ya, yang lain rata-rata pengikut Nabi adalah orang-orang lemah. Nah, orang-orang lemah di antara mereka. Lalu ditanya lagi, apakah pengikutnya Muhammad itu semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah, terus aja bertambah, kata Abu Sufyan. Lalu apakah di antara mereka ada yang murtad, keluar dari Islam? Setahu saya, setelah mereka masuk Islam, tidak ada lagi yang kembali menjadi pengikut kami, kata Abu Sufyan. Jadi tidak ada yang murtad. Nah, cocok. Yang kedua, ciri yang kedua cocok. Karena pengikut Nabi akhir zaman itu dari kalangan orang-orang lemah, yang pengikutnya semakin bertambah dan tidak ada yang murtad. Pertanyaan ketiga, apakah dia itu pernah berbohong? Abu Sufyan menjawab, setahu saya Muhammad itu diberi gelar Al-Amin. Kenapa? Karena dia orang yang paling jujur di antara kami. Coba tuh musuh bicara begitu loh. Kalau mau kan, dia suka harat, ya hana ya hanu, kan begitu. Tapi Abu Sufyan walau musuh tidak mau berbohong. Ini kelebihannya Quraisy. Allah pun hanya beri hidayah kepada Abu Sufyan masuk Islam.
Setahu saya dia tidak pernah berbohong, maka dia orang yang paling jujur di antara kami. Sehingga dia pun diberi gelar Al-Amin. Oh, cocok. Yang keberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat ditanya, apakah Muhammad itu pernah berkhianat kepada kaumnya? Kami memandang dia tak pernah berkhianat kepada kaumnya. Itu. Ya pernah berkhianat. Sekarang Partai Demokrat dikhianati, kan biasa sudah begitu kan? SBY loh, apa kurangnya SBY itu sama anak buahnya? Mereka itu bisa jadi pejabat kan karena SBY. Setelah itu tidak jadi berkhianat, itu biasa. Tapi Rasulullah tidak pernah berkhianat kepada kaumnya. Oh, cocok. Yang keempat. Lalu yang terakhir ditanya kepada Abu Sufyan, apakah kamu pernah memeranginya? Ya, saya pernah memeranginya. Kadang saya kalah, kadang saya menang, gitu kan? Jujur dia Abu Sufyan. Nah, terus ada yang terakhir. Apa yang diperintahkan oleh dia, oleh Muhammad itu? Kata Heraklius kepada Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan menjawab, yang diperintahkan kepada kami satu, sembahlah Allah saja. Dan tinggalkan sesembahan leluhur-leluhur kami, yaitu berupa patung-patung berhala. Itu yang diperintahkan. Yang kedua, dia memerintahkan kami untuk sholat. Masya Allah, ini sholat ini ya. Sholat ini ajaran para nabi dan rasul. Gak ada Nabi Isa nyanyi-nyanyi misalnya di waktu sembahyang, gak ada. Harus sholat. Sholat ya ajaran para nabi dan rasul seperti kita ini semua sama. Ya. Yang kedua, yang ketiga, dia selalu mengajak, mendakwahkan untuk jujur, untuk menjaga kehormatan, serta senantiasa menyambung tali silaturahim. Musa pernah nanya kepada saya, Ustaz, yang benar itu silaturahim apa silaturahmi? Gitu ya. Yang lebih tepat itu silaturahim. Ya, silaturahim. Itulah pokok inti ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah untuk menyembah Allah saja, meninggalkan kesyirikan. Yang kedua sholat. Yang ketiga jujur, menjaga kehormatan diri, serta menyambung tali silaturahim. Ini antum perhatikan, ajaran Nabi Muhammad itu 3 pokoknya. Yang pertama, sembahlah Allah saja, jauhi kesyirikan. Ini namanya ajaran tauhid. Yang kedua, sholat. Ya, ini namanya ajaran ibadah syariah. Dan puncak intinya itu sholat. Makanya kalau sholatnya benar, yang lain pasti benar. Kalau sholatnya udah gak benar, yang lain juga pasti gak benar. Yang ketiga, jujur, menjaga kehormatan, dan menyambung tali silaturahim. Itu adalah akhlak. Jadi akidah atau tauhid, kemudian ibadah atau syariah, kemudian akhlak atau adab. Ini pokok inti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah terjadi dialog seperti itu, kemudian kata Heraklius, jika benar apa yang kamu beberkan kepadaku, ya, apa yang telah kamu sampaikan kepadaku, maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya kelak akan menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Itu kata Heraklius. Heraklius bicara di mana saat itu? Di Palestina, di Yerusalem, ya. Kan di sana pusat kerajaan Romawi Bizantium saat itu. Selain di Konstantinopel, ya, di Istanbul, yang kedua di Yerusalem. Jadi 2 pusatnya wilayah Romawi Bizantium Timur itu. Romawi itu ada 2, Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Timur itu yaitu Bizantium yang ada di Konstantinopel dan
Yerusalem. Tuh. Jadi kata dia, kelak akan mampu menguasai wilayah yang dipijak oleh kedua kakiku ini. Benar nggak omongan Heraklius? Benar, di zaman Umar bin Khattab wilayah Yerusalem berhasil direbut oleh kaum muslimin. Ya. Sekarang Yahudi, Israel yang sudah perang-perangan di sana. Nah, kemudian kata Heraklius, saya yakin dia akan datang. Namun saya tidak pernah menduga kalau dia berasal dari kalian. Nah, setelah itu Heraklius memanggil Dihyah Al-Karbi, panggil, empat mata, sini kamu. Utusan Muhammad sini, panggil Dihyah Al-Kalbi. Dan dia berkata kepada Dihyah, Dihyah, sungguh saya tahu bahwa temanmu itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Nabi yang sebetulnya kami tunggu-tunggu. Dan nabi yang kami dapatkan keterangannya dalam kitab kami. Berarti dia mengakui kenabian Rasulullah SAW. Lalu kata dia, namun saya takut orang-orang Romawi akan membunuhku kalau saya masuk Islam. Berarti dia menuruti hawa nafsunya. Dia sudah tahu tentang kenabian itu, dia tahu. Aslinya dia sudah beriman. Tetapi imannya menjadi rontok karena menurutkan hawa nafsu. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم.